Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ikatan pelajar sukses SMA Negeri 1 Pamalayan. Kita lanjut pada pembelajaran kali ini masih di bab pertama tentang ekonomi, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anakku yang hebat, pada konsep pembelajaran hari ini kita memiliki ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi inti dari masalah ekonomi tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan penentuan sebuah pilihan atau choice yang tepat. Dan yang keempat adalah menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan tentang keuangan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan dalam hal ini. Kita lanjut ke pengertian ilmu ekonomi. Kita tahu bahwa ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, yaitu oikos dan nomos. Dimana oikos itu adalah rumah tangga dan nomos itu adalah aturan. Jadi ilmu ekonomi ini atau ekonomi ini sangat erat hubungannya dengan aturan rumah tangga. Artinya dalam hal ini biasanya lebih cenderung ke kebutuhan manusia. Kalian amati gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Bapak mau kalian buat satu jawaban one man one person. Artinya satu orang satu jawaban secara divergen. Artinya secara divergen itu boleh kalian jawaban berbeda-beda, tidak mesti harus sama gitu. Nanti ini kita coba pada saat pembelajaran tatap muka. Lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia, yaitu berupa kegiatan produksi, proses membuat barang, distribusi itu proses menyalurkan barang, serta konsumsi, proses menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa. Itu yang dinamakan ilmu ekonomi. Yang selanjutnya, yang B dalam hal ini adalah inti dari masalah ekonomi. Anak-anakku yang hebat, ternyata inti dari sebuah masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Artinya jumlah barang dan jasa yang disediakan itu jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kita tahu manusia, sifat dari manusia selalu merasa tidak puas. Sudah punya sepeda pengen punya motor, sudah punya motor pengen punya mobil, sudah punya mobil pengen punya 2 mobilnya, 3, sampai bahkan pengen memiliki pesawat jet pribadi.
dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah inti dari sebuah masalah ekonomi. Jelas ya untuk kelangkaan. Nah, penyebab terjadinya kelangkaan yang ada, yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, yang kedua adalah kemampuan produksi, yang ketiga adalah perbedaan letak geografis, dan yang keempat adalah bencana alam. Nah, yang ketiga atau yang C dalam hal ini adalah menentukan sebuah pilihan. Pilihan bahasa aslinya adalah choice. Orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dalam penentuan pilihan yang tepat harus menentukan sebuah skala prioritas. Artinya teman-teman, anak-anak IPS, dalam hal ini dalam sebuah penentuan sebuah pilihan memang kita harus menentukan skala prioritas. Nah, ada 3 pintu, kita analogikan itu adalah 3 pilihan. Nah, nggak mungkin dong kalian akan memilih 3 pintu-pintu tersebut. Pasti ada dari 3 pintu tersebut, dari 3 pintu ini ada yang harus satu kalian pilih. Nah, dalam pemilihan ekonomi ini adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Dan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menentukan sebuah pilihan. Yang pertama adalah hal yang perlu dilakukan dalam menentukan sebuah pilihan. Yang pertama adalah analisis biaya peluang. Yang kedua adalah analisis biaya manfaat. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, bahkan ke life skill gitu. Dan yang keempat adalah menyadari trade off. Dan yang kelima adalah berpegang pada prinsip ekonomi. Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam menentukan sebuah pilihan. Skala prioritas dalam mengelola keuangan. Nah, dalam sebuah pilihan tadi harus menentukan skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Suatu tingkatan di mana kebutuhan dari kebutuhan yang terpenting hingga kebutuhan yang bisa ditunda. Artinya dalam penentuan skala prioritas ini mana kebutuhan yang paling diutamakan terlebih dahulu. Yang paling penting dulu kita utamakan. Baru disusul kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya. Contohnya, seorang pelajar harus mampu membeli alat tulis, seragam, sepatu, karena memang kebutuhan ini sangat penting. Kalau untuk celana jeans, segala macam, kaos, itu bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Karena seorang pelajar, ini dulu yang harus dipenuhi skala prioritasnya. Kalau ini sudah terpenuhi, silahkan kalian bisa memilih produk atau barang lain yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kalian. Dalam penentuan skala prioritas ini ada prioritas 1, ada prioritas 2, ada juga prioritas 3. Prioritas 1 otomatis di kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Ini kebutuhan yang bersifat pada saat ini atau mendesak. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok.
Prioritas kedua adalah kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini dan yang kebutuhan yang apabila kebutuhan primernya sudah terpenuhi, kebutuhan masa yang akan datang. Dan prioritas yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau look, dalam hal ini mewah. Dalam pengelolaan keuangan, yang pertama adalah langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat pembukuan keuangan. Kita buat sebuah pembukuan keuangan. Dan yang kedua adalah memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Dan yang ketiga, membiasakan diri menabung sejak dini. Ini adalah pengelolaan keuangan. Selanjutnya adalah kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Setiap orang, walaupun rambut kita semua sama hitam, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pastinya. Maka tugas kalian nanti bisa kalian implementasikan di LKPD masing-masing tentang kebutuhan apa saja yang harus kalian penuhi. Bisa kalian tuliskan di LKPD masing-masing. Ternyata kebutuhan manusia itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, di mana harus terpenuhi, mau tidak mau harus terpenuhi. Contohnya sandang, pangan, papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang apabila kebutuhan primer ini telah terpenuhi. Dalam hal ini contohnya adalah televisi, kulkas, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Kalau untuk kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan di mana kebutuhan primer dan sekundernya telah terpenuhi, barulah ke kebutuhan tersier. Di sini kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya kayak intan, mutiara, emas, kapal pesiar, terus lagi apartemen segala macam, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Klasifikasi kebutuhan manusia yang kedua adalah kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Apa itu kebutuhan individu? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh perorangan. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Oh maaf, salah ya. Harusnya kelompok di sini. Kebutuhan berdasarkan waktunya dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa yang akan datang. Ya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang dibutuhkan pada saat ini, bersifat mendesak. Contohnya berobat pada saat sakit. Kalau masa yang akan datang, itu kebutuhan yang bisa ditunda. Contohnya investasi, nabung, ya. Terus pendidikan, itu adalah kebutuhan masa yang akan datang.
Kebutuhan manusia yang klasifikasi yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua bagian. Ada yang kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kalau jasmani yang bersifat fisik gitu ya. Kalau ruh bersifat ruh kita, kejiwaan. Dan yang selanjutnya untuk bagian ini yang terakhir, alat pemuas kebutuhan. Ya, anak-anakku yang hebat, untuk alat pemuas kebutuhan ini ada jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Ternyata benda atau alat pemuas kebutuhan pun dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah benda menurut cara memperolehnya. Yang kedua adalah benda menurut kegunaannya. Yang ketiga adalah benda menurut proses pembuatannya. Dan yang keempat adalah benda menurut hubungannya dengan benda lain. Kita akan bahas satu persatu untuk alat pemuas kebutuhan ini. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda ekonomi, yang kedua adalah benda bebas. Apa sih yang dimaksud dengan benda ekonomi? Benda ekonomi ini adalah benda yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia. Manusia itu harus melakukan sebuah pengorbanan agar bisa mendapatkannya. Artinya untuk benda ekonomi itu ketika kalian memperolehnya membutuhkan sebuah pengorbanan, entah itu baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang, maka itu dikatakan benda ekonomi. Karena untuk memperoleh benda ekonomi ini harus mengeluarkan pengorbanan. Ya, contohnya membeli beras, baju, laptop, ponsel, pakai duit nggak? Otomatis dong pakai duit gitu tuh. Maka uang kita yang akan kita korbankan untuk memperoleh barang-barang tersebut. Yang kedua adalah benda bebas. Nah, kalau benda bebas ini benda non ekonomi karena jumlahnya melimpah. Setiap individu bisa memperolehnya tanpa perlu mengeluarkan pengorbanan. Misal, cahaya matahari. Mau satu hari satu malam juga kalian berjemur di teriknya sinar matahari, nggak bakalan kalian ada yang minta bayaran. Gratis. Dan yang kedua adalah oksigen, udara. Kita bernapas, ambil napas kayak gini nih, ambil napas, nggak perlu bayar, gratis ya. Alat pemuas kebutuhan yang kedua berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah benda konsumsi dan yang kedua adalah benda produksi. Apa sih benda konsumsi ini? Benda konsumsi adalah benda ini dalam bentuk siap pakai, tak perlu melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Jadi benda yang memang siap pakai, namanya barang konsumsi atau benda konsumsi. Yang kedua, benda atau barang produksi. Benda ini dipakai untuk menghasilkan benda lain. Karena contohnya adalah alat baku dan mesin. Mesin ini adalah benda, tetapi benda ini bisa menghasilkan benda lain gitu. Namanya benda produksi. Untuk contoh yang lain mungkin kalian nanti bisa cari di sumber media lain, yaitu internet, buku, dan sebagainya. Alat pemuas kebutuhan yang ketiga berdasarkan proses pembuatannya dibagi menjadi tiga bagian. Ada benda mentah, ada benda setengah jadi, ada benda jadi. Apa sih benda mentah ini? Benda mentah adalah bahan yang belum mendapatkan proses pengolahan. Disebut juga dengan bahan baku. Yaitu contohnya minyak bumi, kapas, tembakau.
itu adalah benda-benda bahan baku atau benda bahan mentah gitu. Yang kedua adalah bahan setengah jadi. Bahan ini telah diolah namun belum bisa menjadi produk jadi dan perlu dilakukan proses produksi lagi gitu untuk sampai jadi bisa digunakan. Contoh, kapas itu kan bahan mentah ya, atau barang baku, bahan baku dibintalah menjadi benang. Nah, benang ini belum bisa kita gunakan karena benang ini baru bahan setengah jadi. Artinya benang ini harus dilakukan proses produksi lagi agar bisa siap pakai gitu. Itu namanya benda setengah jadi atau barang setengah jadi. Dan yang ketiga, bahan atau benda siap pakai. Bahan ini merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi, misalnya produk makanan, siap santap, obat, piring, sendok, dan lain-lain. Barang siap pakai atau benda jadi, benda yang memang siap digunakan, udah jadi. Dan alat pemuas kebutuhan yang keempat berdasarkan hubungannya dengan benda lain dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda komplementer dan yang kedua adalah benda substitusi. Apa sih teman-teman benda komplementer? Ada yang tahu mungkin? Ya, benda komplementer itu benda yang menjadi berguna apabila penggunanya dilakukan secara bersama-sama dengan benda lain. Jadi benda ini bagaikan Romi dan Yuli, tidak bisa dipisahkan ya, saling melengkapi. Contohnya motor dengan bensin. Kalian punya motor sebagus apapun, sehebat apapun, sekencang apapun, kalau bensinnya tidak ada ya motor nggak bisa digunakan. Nanti kalian bisa cari lagi contoh-contoh lain tentang benda komplementer selain motor dengan bensin. Bapak kasih satu lagi, layang-layang dengan benangnya gitu. Yang kedua, benda substitusi memiliki fungsi sebagai benda pengganti ketika benda utama tidak bisa dipenuhi. Contoh, nasi digantikan dengan kentang, nasi digantikan dengan ubi, atau komputer PC digantikan dengan laptop dan sebagainya. Itu adalah benda substitusi, benda pengganti. Oke, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa mengerti untuk benda kebutuhan manusia dan benda pemuas kebutuhan manusia. Terima kasih, selalu jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan hari ini kalian belajarnya menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.